Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Teror mulai menjakiti pesta di dermaga dan tanpa basa-basi langsung mengincar Rengganis sang pembuat pesta. Bagaimana lanjut pesta dermaga di sana? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dan tiba-tiba saja Rengganis teringat dengan dilihatnya siang tadi. Sesuatu yang dilihatnya sendiri saja. Sangat jelas terlihat, tapi begitu cepat sehingga sulit untuk menentukan apakah itu manusia atau hanya berupa kilatan cahaya saja. Bisa juga itu hanya fata morgana. Sulit untuk menghubungkan antara yang dilihatnya siang tadi dengan kejadian di kapal barusan. Tulisan pada secarik kain jelas ditujukan untuknya. Tulisan itu hanya berupa sebuah nama. Namanya sendiri tanpa ada tulisan atau nama lain. Jelas, maksudnya adalah peringatan atau bisa juga ancaman. Apakah mungkin kalau orang itu adalah putra Dewa Pedang? Gumam Rengganis seperti bertanya pada dirinya sendiri. Kau bicara apa, Rengganis? Tanya Jantara tidak percaya. Paman, siang tadi aku melihat sesuatu yang meluncur cepat bagai kilat dari pulau neraka. Aku tak tahu pasti benda apa yang bergerak itu. Apakah itu hanya sebuah benda ataukah manusia? Aku tak tahu, tapi aku yakin itu pasti ada hubungannya dengan kejadian di kapal ini, Paman. Ungkap Rengganis pelan. Selama ini tak ada seorang pun yang bisa selamat jika telah masuk ke pulau neraka. Garika juga pergi ke pulau itu dan sampai kini tak terdengar kabar beritanya lagi. Rasanya tidak mungkin kalau Bada dan putra Dewa Pedang masih hidup, bantah Jantara. Tapi dari nada suaranya terdengar ragu-ragu. Hening, tak ada lagi yang bersuara. Kejadian yang menggemparkan tadi membuat semua orang yang ada di atas kapal ini terdiam. Mereka sibuk dengan pikiran yang terus berkecamuk. Sementara para pembesar yang bernyali kecil telah mulai meninggalkan kapal. Bahkan beberapa tokoh yang merasa tidak ada hubungannya dengan kejadian itu juga telah pergi. Mereka seperti tidak ingin ikut campur. Semakin larut malam, keadaan kapal semakin sunyi. Kesunyian itu menambah suasana menjadi semakin mencekam. Rengganis, sebaiknya kau beristirahat saja, biar aku dan anak buahku yang berjaga-jaga, kata Jantara setelah cukup lama berdiam diri. Terima kasih, Paman. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak mungkin dapat tidur, tolak Rengganis dengan halus. Kalau begitu, aku pergi dulu untuk melihat keadaan, pamit Jantara. Silakan, Paman. Laki-laki tua berjubah merah itu segera berlalu. Sementara Rengganis masih duduk di kursi di atas geladak didampingi 3 bersaudara pengikut setianya. Ketiga bersaudara itu pun hanya bisa membisu. Mereka juga telah mendengar apa yang dibicarakan junjungannya dengan Jantara atau yang berjuluk si tongkat sambar nyawa tadi. Jantara berjalan pelan-pelan menyusuri geladak kapal besar dan mewah itu. Hanya tinggal beberapa tokoh saja yang masih ada di atas kapal ini. Seluruh pembesar kerajaan telah meninggalkan kapal.
Kini tidak terlihat lagi para prajurit yang berjaga-jaga di situ. Jantara terus melangkah menuruni tangga kapal menuju dermaga. Beberapa anak buahnya terlihat berjaga-jaga di sekitar dermaga itu. Dengan dikawal 6 orang anak buahnya, Jantara memeriksa keadaan dermaga. Tak lama kemudian, dia meninggalkan tempat itu dan menuju desa yang tidak jauh dari situ. Suasana desa masih tetap ramai meskipun hari telah jauh malam. Namun keramaiannya telah sedikit berkurang jika dibandingkan dengan siang tadi. Sepanjang jalan, yang ditemukan hanya orang-orang mabuk dari wanita-wanita penjajah cinta. Jantara terus melangkah diikuti oleh 6 orang anak buahnya. "Sebaiknya kita kembali saja, Tuan. Sudah terlalu malam, barangkali orang itu sudah pergi dari sini," kata salah seorang yang ikut dengan Jantara. Baiklah, besok kita teruskan," jawab Jantara. Mereka kemudian kembali menuju dermaga di pesisir pantai selatan. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Memang sulit mencari satu di antara sekian banyak orang yang tidak dikenal. Apalagi sekarang ini banyak pendatang yang singgah di desa di sekitar pesisir pantai selatan itu. Baru saja beberapa tindak mereka berjalan, tiba-tiba sebuah bayangan melintas di depan mereka. Jantara terperanjat dan langsung memerintahkan anak buahnya berhenti. Seorang pemuda gagah dan tegap tahu-tahu telah berdiri di depan Jantara dan 6 orang anak buahnya. Rambutnya yang panjang dipermainkan angin malam. Tubuhnya berotot dan tertutup baju dari kulit harimau. Hanya bagian dada yang terbuka memamerkan dadanya yang bidang dan kekar. Wajahnya cukup tampan, namun memiliki sorot mata yang tajam. Rahangnya yang menonjol kekar terkatup rapat. Dia berdiri tegak dengan tangan melipat di depan dada. "Kau laki-laki tua, berjubah merah dan bersenjata tongkat kembar pendek. Apakah kau yang bernama Jantara, si tongkat sambar nyawa?" tanya pemuda itu. Dari perawakan dan pakaian yang dikenakan, jelas kalau dia adalah Bayu Hanggara. Selama Bayu meninggalkan Pulau Neraka, keterangan tentang pembunuh orang tuanya dan pengeroyok Eyang Gardika terus dicarinya. Sampai dia akhirnya tahu kalau Rengganis adalah ibu tirinya sendiri. Tapi dia tidak mau peduli. Yang ada di benaknya adalah membalas dendam atas kematian orang tuanya dan atas kesengsaraan Eyang Gardika di Pulau Neraka. "Benar, kau siapa? Kenapa kau hadang langkahku?" saut Jantara seraya memasang wajah angker. "Mungkin kau mengenal benda ini," saut pemuda itu sambil mengangkat tangan kanannya ke depan. Jantara melangkah mundur 2 tindak melihat cakra persegi 6 yang bergigi-gigi bengkok menempel pada pergelangan tangan pemuda itu. Bola matanya berputar seolah-olah tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. "Jagalah kepalamu, Jantara," bentak pemuda itu tiba-tiba seraya mengebutkan tangan kanannya. Laki-laki tua berjuluk si tongkat sambar nyawa itu terperangah sesaat, namun dengan cepat merundukkan kepalanya. Cakra berwarna keperakan yang menempel di tangan pemuda itu meluncur deras ke arahnya. Weng! Begitu cepat cakra itu, sehingga 2 orang yang berada di belakang Jantara tidak sempat lagi menghindar. Kedua orang itu menjerit keras. "Ah!" Tubuh mereka berputar sebentar sebelum ambruk dengan kepala terpisah. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya. Dengan putaran manis, senjata cakra itu berbalik dan langsung menempel kembali di pergelangan tangannya. "Anak muda, apa hubunganmu dengan Gardika si cakra maut?" tanya Jantara membentak. "Hah, kau tidak perlu tahu, Jantara. Berdoalah agar dosamu diampuni," saut pemuda itu dingin. "Kurang ajar, apa yang kau andalkan hingga berani umbar bacot di hadapanku, ha?" geram Jantara sengit. "Bersiaplah untuk mati, Jantara." Rupanya pemuda itu tak kenal kompromi lagi. Bagaimana selanjutnya? Antara Bayu Hanggara atau pendekar Pulau Neraka dengan
alias si tongkat sang bernyawa yang tengah berhadapan. Siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.